Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari hada dari hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu sadaqallahul karim. Alhamdulillah jemaah kampung Taqwa rahimahumullah dimanapun teman-teman berada. Dan lagi kemarin kita sudah sampaikan bagaimana ada orang-orang yang berperilaku atau mempunyai keadaan status sosial yang tinggi, yaitu orang-orang yang bergelimang harta yang mengatakan bahwa mereka tingkat kepada apa yang diutus Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan bahwa kami punya banyak harta, punya banyak anak-anak yang dapat menghilangkan atau menghindarkan kami dari azab. Kemudian diingatkan satu kaidah bahwa Allah lah yang melapangkan dan melapangkan, meluaskan rezeki atau menyempitkannya, membatasinya. Tapi banyak orang yang tidak mengetahui. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-37 surat Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Dan bukanlah harta kamu dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, kecuali siapa yang beriman dan beramal soleh, maka mereka orang-orang yang mendapatkan balasan yang berlipat ganda terhadap apa yang mereka kerjakan, dan mereka berada pada ruangan-ruangan, kamar-kamar yang tinggi di surga nanti dengan aman. Jadi ini kaidah yang harus kita masukkan ke dalam hati kita, bahwa rizki dan anak, amal, harta, anak juga rizki juga ya. Harta dan anak tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi bukan ukuran. Kemarin kita sudah sampaikan, bukan ukuran kemuliaan juga, bukan. Tapi sebenarnya itu hanya sarana saja. Dan ini kita sering tertipu terhadap orang-orang yang diberi kekuasaan, diberi harta. Mata kita sering terpesona melihat kemewahan, menganggap bahwa kemewahan adalah sesuatu yang bisa menimbulkan kebahagiaan.
Padahal itu hanya salah satu saja, salah satu yang menimbulkan kebahagiaan dan merupakan syarat. Tapi banyak di antara kita yang merasa minder, ya, merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang kaya. Itu mah orang benar, gak mungkin anak kita nikah sama orang itu. Jangan begitu. Benghar atau tidak benghar, kaya atau tidak kaya, ya, di mata Allah tuh sama, gak ada. Jadi tegakkan diri kita berhadapan dengan orang-orang yang hebat, sama mereka juga makannya sama, bukan makan batu ya. Itu bukan ukuran kedekatan dia dengan Tuhan, dengan Allah, bukan. Jadi kalau mereka menganggap mereka bakal jauh dari azab, itu salah. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukan harta dan anak kamu yang mendekatkan diri kepada Allah sedikit pun, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah sedikit pun, bukan. Ini harus dibedakan, ya, antara kedekatan manusia dengan Allah dengan apa yang diberikan Allah pada dirinya. Itu harus dibedakan. Kenapa? Banyak orang kaya yang bisa dekat dengan Allah, banyak juga orang miskin yang bisa dekat dengan Allah. Sama-sama kesempatannya itu sama. Makanya waktu kaum miskin itu datang, ya, orang-orang miskin itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, orang kaya bisa berinfak, bisa sedekah, ya, bisa membantu orang kaya itu. Kalau kami boro-boro mau sedekah, makan sehari-hari aja udah rasanya keringet kita keluar lah. Seember mungkin ya Nabi. Ini bahasa saya. Artinya dia menanyakan, orang-orang miskin ini menanyakan, bagaimana saya bisa beribadah. Kemudian kata Nabi, aku ajarkan tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Tahlil itu artinya itu ya, mengucapkan la ilaha illallah. Di Indonesia dianggap tahlil itu sebagai satu ritual atau satu bentuk upacara keagamaan. Ya tahlil, padahal yang disebut tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah. Adalah sedekah, tasbih juga begitu sedekah. Subhanallah, subhanallah. Makanya kita dianjurkan itu kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, ya, atau mendapatkan hal yang nyaman bagi kita ucapkan, tahlil, tahmid itu alhamdulillah. Pujian hanya bagi Allah, segala puji hanya bagi Allah. Itu pun sedekah, begitu pun takbir, ya. Allah Akbar. Termasuk istighfar, ya. Itu pun sedekah. Artinya sedekah itu apa? Pembenaran yang dibuktikan dengan amal. Sedekah kan begitu. Dia meyakini bahwa ada hari akhir, ada akhirat, bahwa Allah akan membalas semua yang dia lakukan, ya. Dan dibuktikan dengan kata-kata dan perbuatan, itu sedekah. Kemudian orang-orang miskin itu pulang dan mendapatkan sesuatu yang kira-kira saya bisa mengalahkan dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jadi bukan iri dengan kekayaan, ya bukan. Ya, tapi apa yang bisa dia lakukan untuk beribadah ketika tidak kaya? Itu maksud orang miskin itu. Ya. Mungkin teman-temannya Abu Hurairah itu yang begitu, ahli sufa. Ahli sufa itu orang-orang yang
nginep di masjid, ya, nginep di masjid Nabi Nabawi waktu itu untuk mencari ilmu, ya. Kalau bahasa kita pesantren lah kira-kira begitu, ya, di masjid Nabi. Sesaat setelah itu mereka pada balik lagi, entah beberapa hari lah setelah itu balik lagi dan mengatakan, wahai Nabi, ya, orang-orang kaya juga ngikutin kami, gitu. Karena pasti dengar ya namanya sabda Nabi, orang-orang kaya juga ngikutin kamu, mereka juga zikir, mereka juga tahlil, tasbih. Kata Nabi apa? Itu adalah bagian dari karunia Allah. Jadi memang beda-beda. Jadi kesempatan bagi orang-orang yang kaya itu lebih banyak dibanding orang-orang yang miskin untuk beribadah. Ya. Nah, jadi bagi kita kekayaan itu adalah sarana, ya, sarana untuk menegakkan diri kepada Allah. Dan itu bakal jadi penyesalan. Di akhirat itu bakal jadi penyesalan harta kita kalau tidak diamalkan dengan kebaikan. Bakal jadi penyesalan karena dia menjadi bahan bakar. Dalam satu ayat disebutkan bahwa emas dan perak yang tidak ada sedekah di sana, tidak dipergunakan untuk di jalan Allah, ditumpuk-tumpuk saja. Di al-hakumut takasurin saja gitu ya. Ini nyambung-nyambung dari bahasa Arab bahasa Indonesia, al-hakumut takasurin. Maksudnya menumpuk-numpuk harta. Tidak ada zakat di sana. Ya, lupa dengan sedekah. Kalaupun ada sedekah cuma sekedarnya aja, nggak sebanding dengan mestinya harta yang dia keluarkan. Itu dijadikan atau dibuat sebagai api yang menempel ke dahi dan perut, menempel ke dahi dan perut. Kalau bahasa saya kayak disetrika gitu ya. Masya Allah. Jadi ini ancaman, termasuk ancaman buat kita. Ya, semua harta akan diminta pertanggungjawabannya. Semua harta, jam tangan yang kita punya, apa yang kita miliki sekarang, ya, rumah yang kita miliki, tanah yang sekian meter yang kita miliki, itu akan ditanya sama Allah. Ya, tummalatus alunna yawma idzin anin na'im, lalu kita akan ditanya terhadap kenikmatan-kenikmatan. Ya. Semuanya ditanya. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi makan, kemudian kebetulan makannya kita suka ya. Kan ada ya makanan yang kadang-kadang disukai keluarga itu. Saya kadang suka ingatkan kepada saya sendiri sebenarnya itu. Ini anak saya di sana, anak Ipa atau Mom misalnya. Mom ini nanti atau Hana atau nanti Hana ini nanti Allah akan nanya kepada ayah. Allah akan nanya tentang apa yang kita makan. Kalau kepada ayah itu pertanyaannya, ya, ada dua. Dari mana duitnya? Buat beli makanan ini dari mana duitnya? Pan, kamu buat beli makanan ini dari mana Pan waktu itu Pan? Tanggal sekian, jam sekian. Kalau kita makan di luar, misalnya di warung ini. Duitnya dari mana tuh? Wah, saya tanya dari ini. Oh, boleh, apa-apa. Lolos checklist. Kemudian buat apa? Artinya ketika dia makan dipergunakan nggak buat sesuatu yang baik? Ya. Makan itu akan ditanya dari mana buat apa. Begitupun kendaraan dari mana buat apa. Begitupun rumah dari mana buat apa. Begitupun tanah kebun dari mana buat apa. Begitupun barang-barang yang ada di rumah itu dari mana buat apa? Ada pertanyaan-pertanyaan. Kembali lagi ke ayat, ya.
illa man amana wa amila shalihan, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi harta dan anak itu ya tidak mendekatkan diri kepada Allah, kecuali dipakai, dipergunakan untuk di jalan Allah. Beramal soleh dengan harta itu, termasuk beramal soleh dengan anak, beramal soleh dengan anak buah, beramal soleh dengan pegawai, beramal soleh dengan orang yang dia pengaruhi, baru dia mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi jangan merasa keren gitu ya, wah banyak pengikutnya gitu ya. Pengikutnya banyak, jamaahnya banyak, anggotanya banyak, yang dia pengaruhi banyak. Pengaruh apa saja ya. Tapi itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, rugi ya. Cuma ngumpul-ngumpul doang ya. Senang-senang doang. Harus ada amal. Makanya ketika ada orang masuk organisasi apapun ya, yang dia ingat adalah apakah saya masuk organisasi ini semakin dekat dengan Allah atau tidak. Itu kurangnya. Saya masuk organisasi olahraga misalnya ya, saya semakin dekat kepada Allah atau enggak nih masuk sini. Saya masuk organisasi hobi ya, saya semakin dekat kepada Allah atau enggak? Teman-teman saya itu mendekatkan saya kepada Allah atau enggak? Begitupun organisasi massa, organisasi bahkan organisasi keagamaan, ya, organisasi sosial, arisan, PKK, ibu-ibu dan sebagainya, termasuk alumni yang ada di WhatsApp group, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau ternyata jadinya bermain-main saja, kemudian nggak ada upaya-upaya untuk ya beramal soleh di situ, buat apa? Left aja, keluar aja. Mohon maaf, saya ada beberapa organisasi yang saya keluar karena beberapa kali kita coba untuk melakukan hal yang menurut kita lebih layak, lebih benar, kok responnya nggak terlalu. Akhirnya kan semakin berat handphone ya. Kalau handphone ya, semakin berat handphone, jadi lebih sulit lagi kita untuk bergerak karena banyak sekali WhatsApp group yang sebenarnya tidak terlalu penting-penting. Akhirnya kita hapus, kita sampaikan, kita lem kalau mau silaturahmi enggak, kita juga harus silaturahmi. Jadi harus ada ukuran amal di organisasi apapun, organisasi petani, organisasi pedagang, persatuan ojek dan sebagainya. Ya. Harus ada ukuran amal. Nah, kalau harta dan anak, ya, itu kita lakukan amal soleh di sana, ya, itu Allah akan jadikan faulaika lahum jazaa'ud di'afi bima 'amilu wa hum fil ghurfati aminun. Maka mereka mendapatkan balasan yang dilipat gandakan terhadap apa yang mereka kerjakan, dan mereka berada dalam kamar-kamar yang tinggi di surga dengan aman. Ghurfa, pernah saya sampaikan dulu tentang ghurfa. Ada kamar-kamar, ada tempat-tempat yang nyaman, ya, bagian dari kenikmatan di surga, dan dilipat gandakan. Kata Nabi SAW bahwa ketika dia beramal baik itu dilipat gandakan. Kalau ada yang mengatakan, maka Nabi pernah mengatakan 10 kali ganda. Kalau di Al-Quran mi'atu habbah, bisa sampai 100 kali 7, bisa sampai 700 ya.
bisa sampai 700 berlipat ganda. Kalau dia berbuat jahat dihitung 1. Pak, kalau begitu kita berbuat baik 1 kali, berbuat jahat 1 kali aja Pak. Kenapa? Kalau hitung-hitungannya kan berbuat baik jadi 700, berbuat jahat baru 1. Enggak begitu. Jadi masih untung 699 Pak. Enggak. Orang akan beramal sesuai dengan yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan. Ya. Orang akan dimudahkan beramal sesuai dengan yang ditakdirkan Allah. Makanya kita terus berusaha beramal. Ya. Karena kita nggak tahu nanti kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita berusaha. Allah yang menentukan nanti. Yang penting kita berusaha terus. Bergerak terus menuju Allah. Ya. Walaupun berat memang namanya perjuangan lah. Sama, jangan dikira orang-orang yang mungkin menyampaikan sesuatu dakwah kepada Allah itu udah levelnya tinggi. Enggak, sama-sama masih berusaha merangkak menuju keridhaan Allah. Mungkin banyak maksiat yang dia lakukan, ya, termasuk saya, bukan dia doang, termasuk saya. Tapi kita berusaha untuk jalan terus. Ya. Karena yang namanya dorongan nafsu itu amaratun bisu, mengajak kepada kejahatan terus-terusan. Itulah yang disadari oleh Zulaikha. Ya. Waktu berusaha menuduhkan Yusuf. Sekarang saya sudah sadar, saya lah yang salah. Saya yang menuduhkan Yusuf. Amaratun bisu, nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Ya. Walaupun ada nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu mutmainnah nafsu yang tenang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kamu kepada Tuhan yang diridhoi. Jamaah kamu takwa asyarahimullah. Ayat selanjutnya ayat ke-28 surat Saba. Walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil 'adzabi muhdarun. Dan orang-orang yang menghalangi ayat-ayat kami, berusaha melemahkan sehingga seolah-olah azab itu tidak datang kepada mereka, mereka orang yang mendapatkan azab bagi mereka. Jadi ada orang-orang yang apa? Orang-orang yang menghalangi jalan Allah. Ya. Bahkan hartanya dipakai. Kemarin saya sampaikan 24 jam untuk menghancurkan dakwah ini, menghancurkan agama ini. Ada orang-orang kayak gitu. Bahkan ada yang mengikuti. Ya. Follow Instagramnya, ya. Follow Facebooknya, ya. Jadi berteman di Facebooknya, di subscribe banyak orang. Supaya apa? Supaya menghancurkan agamanya. Hartanya dipakai. Ya. Jadi Abu Jahal itu adalah simbol sifat. Bukan waktu dulu aja, sekarang juga ada. Orang munafik ada juga yang cuma mementingkan perutnya saja. Ya. Ya. Simbol Abdullah bin Ubay itu ada hingga sekarang. Ya. Kan banyak orang yang menikung di belakangnya, mukanya manis, belakangnya nonjok. Ya. Orang-orang yang berdusta dalam perkataannya, berusaha mengamankan kedudukannya dengan dusta. Membuat program-program penuh dengan kedustaan bisa jadi. Ya. Kalau perlu banyak dana masyarakat ataupun rakyat yang dia habiskan, ya, untuk dirinya sendiri. Ya. Makanya benar kata Nabi, perut manusia itu nggak bakal puas kecuali diisi tanah. Ya, kalau nggak benar ya begitu. Perut manusia itu nggak bakal puas kecuali diisi tanah. Maksudnya mati ya kalau diisi tanah.
Karena terus menerus punya ini minta lagi, punya itu minta lagi. Kalau perlu 2 gunung isinya, 2 gunung salak, gunung gede Pangrango punya kita, itu isinya emas semua, minta lagi 1 gunung lagi. Ya, itu nafsu. Manusia itu gitu ya. Walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizina, yang mereka orang-orang yang menghalangi jalan Allah itu melemahkan. Artinya melemahkan tuh seolah-olah azab itu tidak datang ke mereka. Mereka itu yang mendapatkan, dihadirkan muhdharun, dihadirkan azab itu kepada mereka, baik di dunia atau di akhirat. Ya. Itu udah dapat azab. Sekarang aja ukurannya sekarang. Kita ini kayak gimana ya? Semakin dekat dengan Allah, semakin nikmat. Ya. Semakin nyaman, kehidupan semakin tenang. Ya. Walaupun makan dengan lauk seadanya, semakin tenang dan nyaman-nyaman aja, santai aja. Ya. Karena kita alhamdulillah kalau di Indonesia itu masih termasuk aman ya, bekerja termasuk aman bekerja, ada walaupun sulit tetap ada. Saudara-saudara kita di beberapa tempat ada yang kekurangan, kekeringan air. Ya di daerah Afrika itu bahkan saking keringnya tanaman juga sulit tumbuh, banyak kwashiorkor atau musuh lapar. Di Indonesia alhamdulillah, makanya Indonesia itu mestinya jadi jamaah bersyukur, umat yang bersyukur lah. Semuanya ada, apalagi di kampung ini ya, air mengalir gak pernah berhenti di bawah ya. Kemudian jauh dari kebisingan, jauh dari asap mobil misalnya. Bukan berarti yang ada asap mobil juga tidak mendapatkan kenikmatan, bukan. Tapi ini bagian dari bersyukur. Jangan sampai mempergunakan harta anak rizki kita itu buat yang tidak benar. Nah kemudian di ayat selanjutnya merupakan kaidah yang diingatkan lagi oleh Allah. Kaidah ini sudah disampaikan di ayat sebelumnya. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku ya itu meluaskan rezeki bagi yang dikehendakinya dan menyempitkannya, membatasinya. Dan tidaklah apa yang diinfakkan oleh kalian semua, oleh kamu semua, sesuatu apapun pasti akan Allah ganti. Fahuwa yukhlifu, dan dialah maha baik dalam memberi rezeki. Nah ini kaidahnya diingatkan lagi bahwa ya Allah lah yang meluaskan rezeki, Allah lah yang memberi batasan dalam rezeki. Ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang bisa ya, memberi rizki ketika memang Allah batasi, nggak ada yang bisa. Kita ya sakit misalnya ya, sakit dibawa ke rumah sakit besar, ada Cipto, ada apa di Indonesia ya. Nggak bisa dikirim ke Singapura, kemana, ke Malaysia atau kemana ya. Belum tentu juga bisa sembuh ya. Karena yang memberi sembuh Allah ya. Tetap terbatas, walaupun dia bisa mengeluarkan banyak uang ya. Kalau memang Allah sudah batasi misalnya penglihatannya, jantungnya dibatasi ya, pendengarannya ya. Kadang-kadang saya melihat iklan tuh, maukah Anda iklan tuh membahagiakan orang tua Anda yang pendengarannya kurang dengan alat bantu dengar. Saya mikir
Iya ya, ketika sudah tua mesin-mesinnya udah rusak tuh dalam tubuh. Ada saat mungkin suatu saat tak berfungsi lagi. Dan itu sudah diberikan sinyal-sinyal oleh Allah. Bisa ya. Walaupun saya punya nenek susu dari ibu, ya ibu pernah nyusu kepada nenek ibu susu dari ibu saya, ya. Itu 95 tahun masih bagus tuh. 95 tahun sebelum dia meninggal, 98 tahun. Itu matanya masih awas, telinganya masih bisa dengar, bicaranya masih lancar, masya Allah. 95 tahun itu onderdil ataupun organ-organ itu onderdil itu parah banget. Onderdil buat mobil. Organ-organ tubuh dipakai itu masih bagus. Ya. Kalau dia pakai buat amal, betapa banyak tuh amalnya. Ya. Matanya dipakai buat kebaikan, telinganya dipakai buat kebaikan, lisannya dipakai buat kebaikan, masya Allah. Walisana wa syafatai. Allah memberikan kita lisan dan dua bibir. Wahadanahu najdain, diberikan dua jalan. Ya, supaya apa? Supaya kita mengambil yang jalan takwa, bukan jalan fujur ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Setiap sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah akan diganti. Ya. Diganti orang. Makanya gak usah takut bersedekah, berinfak. Wah, saya nggak punya duit, Pak. Mau infak ya senyum lah. Jangan cemberut wae. Karena senyum tabassumu fi wajhi akhika sedekah. Ya. Sedekah. Infaknya memang ada dua ya, materi, ada juga membantu orang lain pun sedekah. Ya. Menghilangkan atau menunaikan hajat hamba yang lain ataupun teman, saudara, siapapun itu bagian dari sedekah. Jadi jangan ragu menghilangkan kesulitan di jalan. Ya. Ada orang kecelakaan kah, ataupun ada kayu yang menghalangi, jangan ragu, itu berhenti dulu, singkirkan. Wah, nanti saya bisa terlambat nih, bisnis saya nanti nggak lancar. Enggak, pasti Allah ganti, nggak usah takut. Ya, nggak usah takut, pasti Allah ganti. Tenaga yang kita infakkan di jalan Allah, membantu masyarakat, membersihkan sesuatu atau melancarkan kehidupan orang, masyarakat dan sebagainya, itu pasti diganti Allah. Santai aja. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang berpikir, orang ngapain ngurusin orang lain, kayak gak ada kerjaan aja. Bukan gak ada kerjaan, tapi di situ ada nilai tabungan. Itu dia masalah. Tabungan itu yang kita ambil, tabungan amal. Ya, tabungan amal. Tabungan sejati, tabungan amal. Wa huwa khairur raziqin, Allah lah pemberi rizki yang terbaik. Enggak usah takut bahwa Allah akan memberi rizki kepada kita. Enggak lewat, tetap ada tulisannya Arfanda Mari rezekinya sampai dia meninggal sekian. Udah ada itu. Jadi enggak usah takut. Nama saya Arfanda Mari. Pulang rezekinya sampai dia meninggal sekian. Dia mungkin dapat tanah, mungkin dapat rumah, mungkin dapat kendaraan, mungkin udah punya anak. Ada sekian. Masalahnya satu saja, ambil rezeki itu dengan cara yang halal. Ambil rezeki itu dengan cara ada hak harta yang di situ. Hak mendapatkannya oke, mengeluarkannya juga oke. Ada hak orang lain di harta itu, dikeluarkan dengan baik. Masya Allah. Ini mantap nih kalau kita punya orang-orang yang ya, ingat bahwa hartanya itu hanya titipan. Hartanya itu bakal dikembalikan oleh Allah ya, dan bakal diminta pertanggungjawaban. Mas'ulun ar-ra'iyyah. Mudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.